Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur Tuhan, pagi hari ini kasih Tuhan begitu besar dalam kehidupan kami. Engkau telah menjadikan kami berharga di mata Tuhan. Kami sungguh bersyukur mempunyai Allah yang luar biasa, Allah yang sangat baik seperti Tuhan Yesus. Saat ini Tuhan, kami mau mendengar cerita firman Tuhan. Tuhan menolong kami, memberkati kami sehingga cerita firman Tuhan boleh kami mengerti. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap mendengarkan firman Tuhan. Amin. Selamat pagi adik-adik. Puji nama Tuhan. Kakak yakin hari ini semuanya sehat karena Tuhan Yesus baik. Jadi Tuhan Yesus selalu memberikan kasih-Nya untuk kita semua. Dan kakak yakin pasti adik-adik semua sudah menyiapkan Alkitab. Amin. Iya, semuanya pasti sudah pegang Alkitab. Kita akan buka Alkitab kita dari 1 Samuel 16 ayat 7C, bagiannya yang C. 1 Samuel 16 ayat 7C. Ya, kita akan baca bersama-sama dari manusia ya. Manusia melihat gitu ya. Sudah dapat semua? 1 Samuel 16 ayat 7C. 1, 2, 3. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Kakak baca sekali lagi ya. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Amin. Wah, Kak Dian punya apa ini ya? Ada yang tahu enggak ya? Wah, banyak sekali ini. Ini apa ini? Jadi orang kaya kalau punya sebanyak ini ya. Kira-kira ini apa ya namanya? Nah, Kak Dian mau panggil teman-teman Kak Dian nih. Mau tanya-tanya sama mereka, kira-kira mereka tahu enggak ya ini apa? Mana ya teman-temannya? Halo guys ya, kalian kan suka dipanggil guys gitu ya. Di sini satu, di sini boleh ya. Nah, Kak Dian mau tanya nih ya, jawabnya sama-sama. Ini apa sih? Uang beneran. Ini uang palsu atau uang beneran ini? Beneran. Oh, uang beneran ya, uang beneran. Nah, Kak Dian mau tanya nih sama Cila deh, Cila ya. Cila, uang yang nilainya paling besar yang mana, Cil? Wah, tahu ya, yang nilainya paling besar. Ya, sekarang sama Kenzi. Kenzi, uang yang nilainya paling kecil mana, Kenzi? Oh iya betul iya. Nah sekarang yang terakhir nih Kak Gendis nih. Kak Gendis coba Kak Gendis urutin nih lurus dari sini sampai ke sana. Uang yang paling besar sampai yang paling kecil. Ayo. Oke. Semuanya tahu uang ya. Oke. Iya. Nah sekarang kakak tanya, ini nilainya berapa sih Cila? 100.000. Oke, ini berapa Kak? 50.000. Oke, ini berapa Ken? 20.000. Iya, Cila lagi. Ini berapa? 10.000. Iya, Kak Genis ini berapa? 5.000. Oke, ini? 2.000. Sama-sama, yang ini berapa? Oke, terima kasih. Silakan duduk. Nah, adik-adik, uang ini ternyata nilainya berbeda ya, walaupun bentuknya hampir sama. 100.000 lebih besar dari 50.000. 50.000 lebih besar dari 20.000. 20.000 lebih besar dari 10.000. 10.000 lebih besar dari 5.000. 5.000 lebih besar dari 2.000. Dan 2.000 lebih besar dari 1.000. Nah adik-adik, suatu hari ada seorang anak laki-laki. Dia pergi ke pesta ulang tahun temannya.
Waktu dia pergi, di situ sudah banyak anak-anak yang lainnya. Waktu dia masuk, tiba-tiba adik-adik, ternyata anak laki-laki ini yang paling pendek dari teman-temannya. Dia paling pendek, dia lihat teman-temannya semuanya tinggi-tinggi. Dia yang paling pendek. Nah lalu ada seorang temannya datangin dia sambil ngejek. Lihat kan, kamu kan yang paling pendek di antara teman-teman. Coba lihat. Nah adik-adik, anak ini menjawab gini. Iya betul, aku yang paling pendek. Tapi aku seperti uang 50.000 di antara uang 10.000 dan 5.000 katanya. Wow, ternyata adik-adik walaupun dia pendek di antara teman-temannya tidak membuat dia kecil hati, tidak membuat dia sedih, tidak membuat dia malu atau minder sama teman-temannya. Nah, ada di Alkitab juga adik-adik, ada kisah bagaimana Tuhan melihat seseorang bukan dari dia cantik, bukan dari dia ganteng, bukan dari kulitnya putih atau hitam, rambutnya lurus atau keriting, bukan dari itu. Tapi Tuhan melihat apa ya sesungguhnya? Nah adik-adik, suatu hari Tuhan berfirman kepada Nabi Samuel, isilah tandukmu dengan minyak, pergilah ke rumah Bapak Isai di Betlehem itu. Sebab salah satu anaknya akan aku urapi menjadi raja, Tuhan bilang. Nabi Samuel yang taat sama Tuhan, dia pergi. Dia pergi ke Betlehem, dia pergi ke rumah Bapak Isai, dan dia mengundang Bapak Isai dan semua anak-anaknya untuk pergi ke acara pengorbanan. Nah, pada waktu itu adik-adik, Bapak Isai masuk bersama dengan anak-anaknya. Bapak Isai masuk, nah waktu Bapak Isai masuk, datanglah satu anak laki-laki Bapak Isai yang bernama Eliab. Masuklah si Eliab yang tinggi dan gagah. Wah, Nabi Samuel bilang, wah pasti ini nih orang pilihan Tuhan nih. Dia gagah, dia tinggi, cocok jadi tentara. Wah ini pasti pilihan Tuhan. Tetapi adik-adik, lalu Tuhan berfirman, jangan kau pandang parasnya, jangan kau pandang perawakannya yang tinggi, karena aku sudah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati, Tuhan bilang. Lalu Bapak Isai menyuruh anaknya yang kedua berjalan di depan Nabi Samuel. Anaknya yang kedua ini bernama Abinadab. Waktu Abinadab lewat di depan Bapak Samuel berkata, orang ini tidak dipilih Tuhan. Wah, bukan juga. Tadi Eliab bukan, Abinadab bukan. Lalu Bapak Isai menyuruh lagi anaknya yang ketiga. Anaknya yang ketiga bernama Syama. Sama lewat lagi. Dan ketika Sama lewat, Nabi Samuel berkata, ini pun tidak dipilih Tuhan. Dan seterusnya adik-adik, sampai anaknya yang ketujuh semuanya lewat di depannya Bapak Samuel. Tapi Bapak Samuel bilang semuanya tidak dipilih Tuhan. Loh, jadi siapa? Padahal anak yang gagah, anak yang cakep, anak yang tinggi sudah lewat semua. Tapi semuanya tidak dipilih Tuhan. Lalu Nabi Samuel berkata kepada Bapak Isai, inikah semua anakmu? Adakah yang lain? Lalu Bapak Isai bilang, ada si bungsu. Si bungsu sedang menggembalakan kambing domba. Lalu Nabi Samuel berkata, jemputlah si bungsu. Karena kita tidak akan duduk makan sebelum si bungsu datang. Dan Bapak Isai menyuruh orang menjemput si bungsu. Dan si bungsu datang. Si bungsu datang
dengan wajah yang kemerahan, matanya yang indah, parasnya yang elok. Wah, pas si bungsu datang, namanya Daud. Siapa namanya? Daud, si bungsu Daud namanya. Dia datang, lalu Tuhan berfirman kepada Samuel, bangkitlah, urapilah dia menjadi raja, karena dia yang akan menggantikan Saul menjadi raja bagiku. Lalu semua bangkit dan Daud diurapi menjadi raja. Nah adik-adik, demikianlah Daud, anak yang paling kecil dari keluarga Isai. Bapak Isai mungkin tidak menyangka kalau Daud yang dipilih. Sudah datang anaknya yang gagah-gagah, tapi yang dipilih justru Daud, anaknya yang paling kecil menjadi raja atas Israel. Nah adik-adik, tadi kita sudah mendengar ya cerita tentang Allah memilih raja bagi bangsa Israel. Sekarang Kak Dian mau panggil lagi nih teman-teman. Hai guys, ini guys. Nah ini teman-teman, adik-adik yang di rumah juga ya. Kalau nanti adik-adik tahu jawabannya boleh jawab ya. Ayo kakak mau tanya boleh ya. Tadi dengar cerita dengan baik gak ya? Dengar. Oh iya pinter. Kakak mau tanya nih, nabi siapa ya? Ini boleh diskusi, jawabnya boleh diskusi ya. Kalau gak tahu kira-kira siapa ya, kira-kira siapa ya. Nabi siapa ya yang disuruh pergi untuk mengurapi raja baru Israel? Nabi siapa ya? Nabi Samuel. Oh siapa? Nabi Samuel. Betul ya Ken? Betul. 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 Betul Nabi Samuel. Ye. Sekarang Nabi Samuel ini disuruh sama Tuhan pergi ke rumahnya siapa tadi? Ke rumahnya siapa tadi ya? Ke rumah siapa adik-adik di rumah? Wah pasti tahu adik-adik semua. Ke rumah siapa? Ke rumah siapa? Ke rumah Isai. Isai, ke rumah Bapak Isai. Iya pinter. Lalu waktu Nabi Samuel melihat si Eliab nih ya, yang gagah perkasa ini ya, tinggi. Terus wah Nabi Samuel bilang ini nih pasti raja yang dipilih Tuhan. Tapi Tuhan bilang apa? Ayo coba diskusi ayo. Tuhan bilang apa yuk? Pas Samuel bilang Eliab yang besar, wah ini pasti nih raja nih yang dipilih Tuhan. Terus Tuhan bilang apa yuk? Ayo Tuhan bilang apa? Apa dikit aja gak apa-apa, kok dikit aja gak apa-apa. Apa? Manusia. Apa? Dah. Manusia. Apa? Melihat apa yang di depan mata, tetapi Melihat hati. ulangi dong Kak, ulangi. Tadi nggak pakai mic, nggak dengar. Manusia melihat apa yang di depan mata, sedangkan Allah melihat hati. Iya, manusia melihat apa yang di depan mata. Oh dia gagah, dia ganteng gitu ya. Tapi Tuhan melihat hati. Ini terakhir. Lalu dari beberapa anak Bapak Isai tadi, ada satu yang dipilih. Dia kemerah-merahan, matanya indah, parasnya elok. Siapa sih dia? Mau diskusi enggak? Enggak. Siapa? Daud. Oh Daud, terima kasih. Silakan duduk. Terima kasih, iya betul. Kakak yakin teman-teman di rumah juga pasti mendengarkan cerita dengan baik dan bisa menjawab semua pertanyaan. Nah sekarang adik-adik kita akan menghafal ayat hafalannya. Tadi ya kita akan menghafal ayat hafalannya dari 1 Samuel 16 ayat 7C. 1 Samuel 16 ayat 7C. Kak Dian bacakan dulu ya, nanti kita pakai gerakan, Kak Hana akan bantu Kak Dian bacakan. 1 Samuel 16 ayat 7C.
Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Jadi nanti kita akan menghafalkan Alkitab berkata 1 Samuel 16 ayat 7c. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Oke, kita akan lihat gerakannya ya. Alkitab berkata 1 Samuel 16 ayat 7c. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Alkitab berkata 1 Samuel 16 ayat 7c. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Terima kasih Kak Hana. Nah adik-adik, apakah Tuhan melihat kita dari besar, kecil, hitam, putih, lurus, keriting? Ternyata enggak ya. Seperti Kak Yedi tadi bilang, rambutku ini keriting, tapi aku berharga di mata Tuhan. Apa yang Tuhan lihat sesungguhnya? Apa yang Tuhan lihat? Iya, hati kita. Sesungguhnya Tuhan melihat hati kita. Jadi adik-adik, walaupun adik-adik yang paling kecil di antara teman-temannya, mungkin adik-adik tidak secantik teman-teman yang lain, mungkin adik-adik tidak sepintar teman-teman yang lain. Karena bagi Tuhan itu bukan yang terpenting. Yang terpenting adalah hatimu. Nah sekarang katakan sama-sama, aku berharga. Ya, 1, 2, 3. Aku berharga. Iya, kita semua berharga di mata Tuhan. Sekarang bilangnya gini, aku berharga, kamu berharga, kita semua berharga ya. 1, 2, 3. Aku berharga, kamu berharga, kita semua berharga. Iya betul, kita semua berharga di mata Tuhan. Setiap orang Tuhan ciptakan istimewa. Kalau adik-adik pintar nyanyi, ya menyanyilah, memuji Tuhan dengan suaramu. Kalau adik-adik suka menolong orang, ya kita gunakan untuk menolong orang tua, menolong teman-teman yang membutuhkan. Karena Tuhan melihat hatimu, bukan apa yang kamu miliki, bukan putih atau hitam kulitmu, melainkan hatimu. Puji nama Tuhan. Kita akan berdoa menutup cerita pada pagi hari ini. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur Tuhan begitu mengasihi kami. Tuhan menjadikan kami berharga di mata Tuhan. Apapun yang kami miliki, apapun kondisi kami, Tuhan Engkau tetap mengasihi kami. Terima kasih Tuhan untuk kasih yang luar biasa yang Tuhan berikan kepada kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah adik-adik, sebelum Kak Dian serahkan kepada Kak Hana dan Kak Yedi, kita tugas di rumahnya adalah menghafal ayat dengan gerakan seperti tadi. Nanti dikirim ke grup WA masing-masing. Nah, tapi di belakangnya setelah menghafal ayat ditambah aku berharga, kamu berharga, kita semua berharga. Iya, terima kasih. Kakak serahkan kepada Kak Yedi dan Kak Hana.